Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini kita bersyukur kita kembali boleh ada meskipun di rumah masing-masing, tetapi kita bisa bersama-sama untuk beribadah. Saya menyambut kita semua dari rumah masing-masing. Mari kita akan membuka hati di hadapan Tuhan. Mari kita akan mengarahkan hati di hadapan Tuhan untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita menikmati ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing bersama dengan anggota keluarga kami. Kami dan seisi rumah kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati setiap kami, menyiapkan hati kami untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja, dan mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saya undang setiap jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersyukur memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Bunyi sangkakala telah terdengar. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya. Tuhan lawat setiap kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya. Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Oh, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Sekali lagi kita angkat pujian. Bunyi sangkakala telah terdengar. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktumu Tuhan. Sekaranglah waktunya. Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasa-Mu Tuhan. Allah mulia, Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Sambutlah Raja damai, berkat-Nya telah dicurahkan melimpah. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian. Umat yang dibenarkannya,
kasih setianya untuk selama-lamanya, abadi kuasanya. Abadi kuasanya. Sekali lagi bersama-sama kita serukan, abadi kuasa-Mu Tuhan, abadi kuasanya. Haleluya. Segenap hati dan jiwa kami mau memuji-Mu Yesus, Allah yang terbesar dan termulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati, sebab Kau yang terbesar dan termulia dan mulia. Ajaib semua perbuatan-Mu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Oh, kami mau memuji-Mu Yesus. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Lebih semangat lagi buat Tuhan Allah kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah kami semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji. Bersama kita serukan, biarlah semua memuji-Mu. Amin Yesus. Kau mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, sebab Kau-lah yang terbesar dan termulia. Haleluya. Sebab segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala
Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda menyaksikan siaran ibadah online ini. Saya akan menyampaikan Breaking News 11 Oktober 2020. Selamat beribadah bagi seluruh jemaat GSJ Efata Ken dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang menyaksikan siaran ibadah online ini. Kegiatan ibadah minggu ini, Rabu dan Jumat, pukul 20 WITA, ibadah benteng doa melalui daring. Sabtu, pukul 18 WITA, ibadah anak secara daring. Minggu, 9 WITA, ibadah raya dilakukan on-site dan disiarkan melalui Google Meet dan YouTube secara live streaming. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah secara on-site, silakan mendaftarkan maksimal pada hari Sabtu dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja di Bank BCA dengan nomor rekening 232 026 5170 atas nama Markus Setiawan. Demikian Breaking News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di hadirat Tuhan. Dan pada saat ini kita mau belajar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah hati kita yang terbaik, bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan, menjadi orang-orang yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan, karena itulah tujuan kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu tentang keluarga, yaitu keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, ya, atau keluarga yang memuliakan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang ini banyak sekali kriminal-kriminal, kejahatan-kejahatan itu terjadi. Nah, itu terjadi karena apa? Karena mereka sudah diproses dalam keluarga. Ya, proses kan keluarga itu, kalau gagal dalam keluarga berarti gagal di dalam kehidupan juga. Oleh sebab itu, memang dari keluarga itu memang lembaga yang terkecil, tetapi manfaatnya sangat penting, sangat luar biasa, sangat berarti sekali dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Oleh sebab itu, kenapa dari keluarga? Karena keluarga mengambil peranan yang sangat penting dalam setiap kita, setiap orang-orang, setiap anak-anak Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, atau a family that pleases God. Kita tahu ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa kasih yang hilang dari keluarga lebih berbahaya dari bom atom. Nah, itu adalah pernyataan atau statement dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang terkenal dengan gereja rumahnya, yaitu Paul Yonggi Cho. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, pada saat ini kita akan belajar dari kitab Kolose. Surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Itu kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita. Nah, bagaimana agar setiap kita dapat memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama dari teks yang sudah kita baca adalah memiliki, itu yang pertama, memiliki roh penundukan diri. Ayat yang ke-18 tadi katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, kenapa istri-istri yang duluan? Nah, disebut istri-istri karena
kita tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kesuksesan, ya meskipun tidak 100%, tapi sebagian besar orang-orang sukses itu pasti ada seorang wanita, ya, seorang wanita yang luar biasa di balik kesuksesan itu. Sebab itu firman Tuhan mau berkata bahwa hai istri-istri, ya, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk di situ artinya apa? Hupotaso. Hupotaso itu artinya hidup di dalam asuhan. Ya, katakan hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, berarti tunduklah itu berarti apa? Hidup di dalam asuhan. Asuhan siapa? Asuhan suami. Ya, asuhan suami. Nah, suami itu, kata suami yang dipakai di sini itu artinya anair. Anair itu artinya dewasa. Nah, dewasa artinya berarti suami pun dia harus ada punya fungsi sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Sebagai nabi artinya penyambung lidah Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan lewat firman-Nya itu yang disampaikan kepada keluarganya. Sebab itu kalau hidup dalam asuhan berarti suaminya juga harus hidup ada berfungsi. Fungsi sebagai nabi yang pertama, fungsi sebagai imam. Artinya apa? Pergumulan dari keluarganya dia harus sentiasa bawa kepada Tuhan. Cari jalan keluar dalam terang Tuhan. Nah, itulah anair, artinya dewasa. Artinya suamimu, tunduklah kepada suamimu. Ya, artinya suami ini dewasa. Berarti suami juga harus dewasa dalam Tuhan. Karena di situ dikatakan sebagaimana di dalam Tuhan. Bukan berarti di luar Tuhan. Berarti suami pun ketika memberi nasihat, suami pun ketika memberi jalan keluar, suami pun ketika menuntun, mengasuh istrinya harus senantiasa di dalam terang Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itulah hupotaso, hidup di dalam asuhan. Menurut kamus Webster katanya penundukan diri itu adalah secara sukarela, berserah satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada paksaan di sana. Satu berserah apa yang diserahkan. Ya mungkin dalam tujuan-tujuan dari keluarga, rencana-rencana ke depan dalam keluarga diarahkan kepada suami. Bagaimana ini jalan keluarnya? Sama-sama berembuk, sama-sama mencari di dalam terang Tuhan. Nah, itu yang indah di dalam Tuhan. Jadi bukan cari di luar, bukan cari di luar Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang indah dalam Tuhan. Itulah hupotaso. Jadi penundukan diri membawa seseorang itu berada di bawah apa? Kepemimpinan orang lain. Jadi istri pun jangan cari solusi-solusi atau jalan-jalan keluar di luar, tapi jalan apa? Solusinya kepada suaminya. Ya, suami yang mana? Yang tadi anair itu, yang dewasa itu. Sebab itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada persoalan terjadi datang pada Tuhan. Ya, datang pada Tuhan dengan suami itu artinya apa? Sama-sama meningkat petunjuk. Ya mungkin istri, saya dia punya status sosialnya lebih tinggi. Nah itu tidak penting, tapi firman Tuhan katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Mau status sosialnya bagaimanapun, firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu, ini butuh kerendahan hati. Tidak bisa tidak. Ya, tidak bisa angkat kepala dan dengan kesombongan, tidak. Tapi yang di dalam Tuhan maksudnya ada kerendahan hati di sana. Serahkan. Itu dibutuhkan kerendahan hati dalam penundukan diri ini. Untuk hupotaso ini. Mazmur 1 ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ketika ada persoalan terjadi, ketika ada tujuan-tujuan, ketika ada rencana-rencana, datang berembuk dengan suami, datang pada suami, biar berada dalam asuhan suami, apa yang suami mau katakan. Nah tadi karena suami itu berfungsi sebagai imam, suami berfungsi sebagai nabi, suami juga berfungsi sebagai raja. Raja itu tentang keadilan, bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Sebab itu datang pada suami, jangan cari di luar seperti Mazmur katakan itu. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa? Cari solusi bukan anak Tuhan, bukan orang yang belum kenal Tuhan. Akhirnya apa? Yang terjadi adanya hancur, semakin hancur. Tapi firman Tuhan Mazmur 1 tadi kita sudah baca itu, kalau mau berbahagia, ya,
Jangan menurut nasihat orang fasik. Jangan cari solusi-solusi di orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu artinya apa? Orang yang suka-suka gosip. Tapi datang dengan suami, datang di kaki Tuhan, minta jalan keluar pada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya. Kata bijak, ada sebuah kata bijak, katakan kalimat bijak, dibutuhkan kerendahan hati untuk tetap belajar dan diajar oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu, tunduklah pada suami itu buku kerendahan hati untuk diajar oleh suami, untuk dibimbing, untuk diasuh, untuk menjadi yang lebih baik lagi seperti yang Tuhan mau, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami saat ini dalam hidup ini, kita tetap dapat memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, asalkan kita memiliki roh penundukan diri atau hupotasso itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah memiliki roh yang mengasihi. Ayat 19 katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi suami-suami juga demikian. Kalau istri sudah tunduk, sudah segala sesuatunya mau berserah untuk cari solusi dalam terang Tuhan, suami juga tidak seenaknya mau berlaku kasar. Makanya firman Tuhan katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, mengasihi, memiliki roh mengasihi. Apa itu roh mengasihi? Bahasa aslinya itu apa? Agapao, artinya kasihilah, itu kalau kita perintah. Kasihilah dia. Ia harus mengasihi. Siapa mengharuskan? Firman Tuhan mengharuskan kita untuk mengasihi, menyatakan kasih kepada istri. Jadi kalau dia sudah tunduk, bukan seenaknya kita, tetapi kita juga mengasihi, harus mengasihi. Kalau tidak mengasihi berarti ada sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi. Oleh sebab itu, suami-suami pun demikian, harus mau mengasihi. Ya. Kasih itu adalah buah pertama dalam buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Itu buah pertama. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan saudara dan saya untuk bisa memahami kasih Allah itu. Ada seorang penafsir katakan bahwa daya hidup jemaat itu diukur oleh kekayaan kasihnya, bukan oleh bukan oleh seluk-beluk teologianya, bukan semangat dalam melayaninya atau kelimpahan uangnya, bukan itu, tetapi bagaimana, sebanyak apa kasihnya yang dia tunjukkan itu. Kasih harus menjadi dasar dari semua pelayanan kita, dari semua penerapan karunia rohani kita. Kasih Allah harus menjadi landasan, menjadi dasar bagi semua pelayanan kita. Kasih Allah yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati setiap anak-anak yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus harus kita aplikasikan, harus kita terapkan, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tanpa kasih, we are nothing. Ya. Hanya lip service, hanya ucapan bibir doang. Jadi berarti harus diterapkan. Memang sulit, saudara, tetapi jangan takut, jangan khawatir. Ya. Kita tahu bahwa ketika orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diberikan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai pembela dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu memang sulit di dalam kita menerapkan mengasihi itu. Tetapi ada Roh Kudus yang dia dapat menolong setiap kita di dalam kita menerapkan, di dalam kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, terapkan dalam kehidupan setiap hari. Kasih itu tidak dibatasi oleh latar belakang, baik suku, agama maupun status sosial apapun. Demikian juga berlaku dalam keluarga setiap anak-anak Tuhan. Dari suami yang mengasihi istrinya, tentu juga kasih istri kepada suami, kasih kepada anak-anak, supaya apa? Tidak ada kepahitan seperti dalam ayat yang 21 tadi. Jadi tidak ada anak-anak yang menaruh akar kepahitan kepada orang tua. Karena apa? Karena saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Bukan hanya omong saja, tetapi kita menerapkan di dalam kehidupan kita. Ya, ada satu pernyataan bahwa jangan merendahkan diri dengan dendam,
dan pembalasan. Namun jadilah pemenang dengan kasih dan pengampunan. Jadi orang kalau mau dendam, mau marah-marah, mau balas dendam, itu berarti kita merendahkan diri. Jangan, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang berharga. Betapa berharga saudara dan saya, sehingga apa? Tuhan mau mati untuk kita. Ya, kita bisa melihat bagaimana kasih, begitu besar kasih Tuhan di kayu salib. Karena saudara dan saya begitu berharga, sehingga Tuhan Yesus mau mati untuk saudara dan saya. Nah, apakah kita mau merendahkan diri lagi, menjadi orang-orang yang rendah dengan apa? Punya sifat yang mau balas dendam, yang tidak ada mengasihi. Ya. Orang marah, kita marah. Ya. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, jadi apa? Kata ini katakan bahwa jangan merendahkan diri dengan rasa dendam, ya, pembalasan. Namun jadilah pemenang. Saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu tampil sebagai umat yang lebih pemenang dengan apa? Kasih dan pengampunan. Mengampuni, orang minta maaf, ampuni. Ya, apalagi dalam keluarga. Ya, kalau ada hubungan suami istri yang saling marah-marah, ya kita jadi pelopor untuk perdamaian. Berani minta maaf walaupun posisi salah, walaupun posisi benar. Ya, datang. Tidak penting siapa yang benar, siapa yang salah. Semua orang pasti ada kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu datang satu dengan yang lain minta maaf. Nah, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, memiliki roh yang mengasihi. Ya. Jadi bukan dalam keluarga saja, kalau sudah terapkan dalam keluarga, terapkan juga di luar. Terutama dalam Tuhan, ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu harus kita terapkan. Nah, bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu ada roh yang mengasihi. Ada satu cerita, ini sudah pernah muncul di televisi, ya, acara Kick Andy. Ini tentang seorang yang bernama Pak Eko Pratomo Suyatno. Dia ini seorang direktur perusahaan aset manajemen di pasar modal. Nah, pada pernikahan yang usia 32 tahun, ya, menikah lebih dari 32 tahun, dia memiliki 4 orang anak. Pada waktu melahirkan anak yang keempat itu, ternyata istrinya sakit, akhirnya menderita kelumpuhan. Dia usia, Pak Eko ini usia 58 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu lahir anak yang keempat itu, istrinya sakit, tetapi dia mau merawat istrinya terus. Dia merawat, yang setiap hari dia lakukan, mungkin dia gendong dari tempat tidur, mungkin dia kasih mandi, kasih bersih semuanya, ya, karena sudah lumpuh. Pada tahun yang ketiga itu lidahnya sudah tidak bisa ngomong, ya, makin parah. Akhirnya istrinya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Pak Eko ini dengan telaten mau merawat istrinya ini. Akhirnya sudah sekian lama tahun, sekitar 25 tahun. 25 tahun dia merawat istrinya, dan anak-anaknya sudah makin besar, makin bertumbuh. Akhirnya sudah nikah semua, tinggal yang terakhir aja, yang nomor 4 itu yang masih sekolah, yang masih kuliah. Ya, mereka datang kepada bapaknya sama-sama karena mereka kesian lihat bapaknya sudah sekian lama tahun, 25 tahun ini hanya merawat istrinya saja. Mereka bilang, "Pak, biarkanlah kami yang merawat ibu. Nanti bapak bolehlah nikah lagi." Akhirnya bapaknya ini bilang, "Anak-anakku, kalian adalah anak-anak dari cinta kami, anak-anak yang kami rindukan. Dan ibu kalian sudah melahirkan kalian. Dan dia berkorban untuk cinta kita ini sehingga dia bisa sakit itu. Oke, kalau pernikahan ini cuma hanya sekedar nafsu saja, mungkin papa akan nikah lagi. Tetapi bukan itu. Ya. Ibumu keadaan begitu. Ya. Kalau dia sehat saja tidak mungkin papa mau meninggalkan dia. Ya. Biarkanlah dia adalah bagian dari papa. Biar tanggung jawab papa, cinta papa untuk dia, ibumu kalian. Biarkan papa yang merawat.
ya, membiarkan merawat ibu kalian. Artinya mereka semuanya nangis, luar biasa sekali bapaknya. Nah, akhirnya mereka membiarkan bapaknya ini, Pak Eko ini, terus merawat istrinya, ya. Jadi Pak Eko terus membimbing keluarganya sampai anak-anaknya berkeluarga semua. Hidup ini dia bilang adalah perjuangan tanpa henti-henti. Tidak usah ketong isi hari yang kemarin. Pak Eko sudah lakukan ini. Kisah cinta kesetiaan seorang suami ini sangat menyentuh. Ya. Jadi saya harap persoalan apapun yang sedang terjadi di setiap keluarga, ya, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Miliki roh yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Apapun persoalan kita, ya, pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan membuka jalan. Ada Roh Kudus yang sentiasa menolong setiap kita. Teruslah tampil sebagai pemenang dalam hidup ini. Miliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan cara memiliki roh yang mengasihi. Itu yang kedua. Bagaimana supaya memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan? Yang itu yang pertama tadi, memiliki roh penundukan diri. Yang kedua, memiliki roh yang ketaatan, mengasihi. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu memiliki roh ketaatan. Ayat 20 katakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Ya. Taatilah, memiliki roh ketaatan. Taatilah itu apa? Hupoku artinya menyerahkan diri atau mendengarkan. Anak-anak apabila mau menjadi anak-anak yang luar biasa, anak yang sukses, anak yang berhasil, miliki roh ketaatan atau mendengarkan. Ya, hupoku itu mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua. Tidak mungkin orang tuanya menasihatkan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu. Tuhan menciptakan dua telinga itu dan satu mulut. Itu artinya sudah jelas bahwa tujuannya yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tetapi yang kenyataan terjadi apa? Semuanya mau berbicara dalam praktik hidup setiap hari. Ya. Kebalikannya, semua tidak mau mendengarkan. Kebanyakan mau menjadi pengkritik. Ya, mudah sekali komentar, mudah sekali menghujat, mudah sekali menghakimi, ya, mudah sekali menggosip. Ya. Jadi itu yang terjadi. Firman Tuhan jangan jelas menegur kita, menasihatkan kita supaya apa? Ini ketaatan. Ketaatan itu hupoku, itu artinya berani mendengarkan. Oleh sebab itu anak-anak, bukan anak-anak dan berumah tangga aja, anak-anak Tuhan juga harus mendengarkan. Mendengar apa? Suara Tuhan selalu. Nah, anak-anak Tuhan kalau mau berhasil itu mau mendengarkan. Jangan orang tua baru ngomong, kita sudah 1000 kata omong ini. Tetapi mari kita, kabar baiknya apabila kita memiliki masa depan, hidup yang berkemenangan, hidup yang sukses, memiliki ketaatan atau mendengarkan. Mau mendengarkan apa? Nasihat supaya apa? Nasihat ke arah yang lebih baik. Nah, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Firman Tuhan itu menuntun kita. Nah, jadi jangan cari di luar-luar, tetapi cari di dalam terang firman Tuhan. Orang tua juga pasti menasihatkan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan yang dewasa tadi. Firman Tuhan adalah dalam kitab Amsal mengatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi jangan terlalu banyak bicara. Dengarkan dulu apa yang dinasihati, dengarkan dulu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, supaya kita menjadi anak-anak yang mau mendengarkan. Ya, hupoku itu anak-anak jika mau menjadi anak-anak yang berhasil harus mendengarkan nasihat-nasihat, baik nasihat dari orang tua, nasihat daripada Tuhan. Jangan berkecil hati. Tadi sudah kita poin pertama itu bahwa ada Roh Kudus. Untuk sebab itu latih diri kita supaya mau mendengarkan apa? Keinginan roh. Jangan mengikuti keinginan daging. Ya, jangan terlalu mengikuti keinginan. Bagaimana caranya? Sentiasa tekun beribadah pada Tuhan. Senantiasa mendengarkan apa?
renungan-renungan, mendengarkan apa? Firman Tuhan, mendengarkan apa? Pujian-pujian yang memberkati, itu akan memberkati ya. Pujian itu adalah apa? Firman Tuhan lewat puji-pujian. Dengarkan itu. Jangan-jangan lagu dunia terus. Ya, berlatih untuk menolak keinginan daging. Itu sepanjang hidup kita mau melatih itu. Kendalikan biar Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan itu apa? Hidup di dalam Roh. Ya, pasti bisa. Pasti bisa karena ada Roh Kudus yang menolong. Yesaya 55 ayat 3 katakan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah." Nah, ditekankan lagi, "Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengingat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud." Artinya apa? Dengarkanlah apa yang Tuhan mau, dengarkan. Anak-anak harus begitu. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus begitu, dengarkan Tuhan. Anak-anak di dunia ini dengarkan orang Tuhan. Kita juga sebagai anak Tuhan dengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, apapun yang terjadi, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, apalagi saat pandemi ini, pasti banyak persoalan-persoalan, pasti banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik mungkin ada persoalan rumah tangga yang mungkin retak, atau yang sering ada pertengkaran-pertengkaran di dalamnya. Mungkin tentang kesehatan yang mulai menurun, atau mungkin ada ekonomi yang mulai drop, yang mulai menurun ekonomi pendapatan. Pendidikan juga kita online saja sekarang, sampai ada banyak ibu-ibu yang mengeluh online aja, banyak sekali tugas-tugas. Ya. Mungkin persoalan jodoh juga, ya. Masa depan kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Saudara dan saya dapat menemukan solusinya. Saudara dan saya bisa memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, asalkan kita memiliki roh ketaatan tadi. Taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Belajar mendengarkan dulu. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan pada setiap kita bahwa saudara dan saya dapat memiliki keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, memuliakan hati Tuhan. Asalkan saudara dan saya memiliki roh penundukan diri. Asalkan saudara dan saya memiliki roh yang saling mengasihi. Asalkan saudara dan saya memiliki roh ketaatan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita, dan kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena itulah tujuan kehidupan kita, yaitu menyenangkan, memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kita, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menikmati pujian penyembahan, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya Bapak Ibu sangat diberkati dengan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama dan juga siapkan persembahan-persembahanmu yang akan kita doakan bersama-sama. Semuanya boleh menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Sungguh kami merasakan ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau hadir dan memberkati kami. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang luar biasa yang Tuhan boleh nyatakan kuasanya bagi setiap kami. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami juga membawa amplop-amplop persembahan kami. Kami mau memberi untuk Tuhan. Kami mau belajar bermurah hati. Karena dari sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati Tuhan setiap persembahan kami, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan-persembahan khusus. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu yang setia. Diberkatilah anak-anak-Mu yang bermurah hati dan taat untuk melakukan perintah Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha, berkati keluarga, berkati segala kebutuhan keperluan Tuhan sendiri yang akan mencukupkannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian, umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya, abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertata di atas pujian, umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya, abadi kuasanya. Abadi kuasanya. Sekali lagi bersama-sama kita serukan, abadi kuasa-Mu Tuhan, abadi kuasanya. Haleluya.